transparansi klaim itu perlu dijaga dari kedua belah pihak, bukan hanya oleh perusahaan asuransi, tetapi juga oleh nasabah. Hmm, Pertama dan yang paling penting adalah selalu jujur dalam semua proses. Saat ini sedang situasi pandemi, kita juga sedang terbatas untuk keluar rumah. Oleh karena itu, Manulife Indonesia juga memberikan kemudahan-kemudahan dalam berbagai layanan mulai pada saat membeli polis sampai dengan mendapatkan hak untuk pengajuan. oke. Betul, karena di zaman sekarang kan ya banyak orang yang PPKM lah istilahnya. Apa itu? Pernah pinjol kemudian menghilang. Wow. Selamat datang di Duit, podcast yang membahas seputar pengelolaan keuangan. Dalam setiap episode, saya akan berbincang dengan bintang tamu yang menarik dan juga para expert yang akan menjawab segala permasalahan finansial. Bersama saya Deris Kita, inilah Duit. Bala Duit, seperti yang sudah tadi aku sampaikan bahwa bukan hanya perusahaan asuransi saja yang memiliki tanggung jawab, tetapi kita nih sebagai nasabah juga harus tahu titik-titiknya supaya nanti pada saat proses klaim itu kita bisa berjalan dengan lancar. Ngomong-ngomong, Cilah, tadi sempat dokter menyebutkan bahwa ada proses transparansi antara perusahaan asuransi dengan nasabahnya. Gimana kita sebagai nasabah itu bisa tahu sebenarnya proses transparansi klaim itu seperti apa, Dok? Jadi yang pertama ya, nasabah atau calon nasabah perlu mengetahui dulu status perusahaan asuransi, apakah reputasinya terpercaya atau tidak, terdaftar tidak di OJK dan sebagainya. Nasabah bisa menanyakan langsung ke pusat informasi OJK atau bisa melihat melalui web perusahaan asuransi tersebut. Setelah itu, calon nasabah bisa bertanya sedetil mungkin kepada agen asuransi atau tenaga pemasar ataupun konsultan keuangan seputar perusahaan asuransi dan produk asuransi yang akan dibeli. Perusahaan asuransi yang transparan selalu menyebarkan informasi secara berkala berapa banyak klaim yang sudah mereka bayarkan kepada nasabah. Hal tersebut tercantum dalam laporan kuartal maupun tahunan mereka yang biasanya tersedia pada koran setiap tahunnya serta dalam website resmi perusahaan asuransi seperti di Manulife Indonesia. Ya. Oke. Nah, berarti Pak, dari yang penjelasannya Pak Dokter Edwin tadi ini, saya bisa simpulkan lah begitu. Kalau kuncinya sendiri tuh dari nasabah sendiri lagi ya. Yes, betul. Kita yang harus tahu lagi, kita yang harus aktif bertanya kembali ke agen perusahaan asuransinya. Jadinya tidak ada kejadian yang kayak saya itu, Mbak Dea, Yes, datang setuju. ke makam terus lihat kan di situ ada batu nisan bukan batas dusun ya kan. Maksudnya kita tidak mesti Bukan titik nol ya. ya. Oke. Iya ya, berarti kuncinya dari nasabah lagi Setuju. sendiri ya. Setuju sama Bang Arif sih. Ibarat kata tadi juga dokter memberikan penjelasan kan kalau kita tuh harus asertif lah baca webnya, lihat laporan yang sudah tersedia di webnya, cek reputasi dari perusahaan asuransinya, ya kan? Dan yang tadi tuh ikro, membaca polis yang asuransi yang kita beli. Gimana, Dok? Setujukah atau ada tambahan? Iya, sebetulnya begini. Transparansi klaim itu perlu dijaga dari kedua belah pihak, bukan hanya oleh perusahaan asuransi, tetapi juga oleh nasabah. Pertama dan yang paling penting adalah selalu jujur dalam semua proses. Sejak awal memberikan data-data yang diperlukan untuk memiliki polis asuransi secara transparan hingga saat melakukan proses klaim. Pada saat proses klaim juga memberikan data-datanya secara transparan dan secara jujur. Memberikan data yang tidak sesuai dengan fakta, baik data mengenai kondisi kesehatan maupun kondisi finansial, dapat berakibat sulitnya proses klaim saat kita butuh. Oke. Lalu seperti yang sudah saya singgung, pahami juga persyaratan pengajuan klaim serta klausula-klausula yang ada di dalam polis asuransi, termasuk klausula pengecualian. Jangan sungkan bertanya kepada agen pemasar atau tenaga pemasar mengenai produk asuransi yang sudah kita beli. Biasanya pengajuan klaim itu bisa terhambat karena kita sebagai nasabah kurang memahami isi mengenai persyaratan dan ketentuan polis asuransi yang akhirnya membuat prosesnya jadi rumit, berbelit, dan panjang. Betul, berarti jangan malu bertanya, jangan terlalu, ya pokoknya harus bertanya lah. Karena kan saya
orangnya suka malu-malu begitu. Oh, suka malu-maluin Iya, mungkin takutnya ya, saya terlalu malu-maluin mungkin bukan malu-malu. terlalu sering bertanya, takutnya ini terlalu banyak bertanya sih Sungkan gitu, ya, cerewet banget sungkan. sih Bang Arif gitu ya. Itu takutnya digituin. Tapi ngomong-ngomong ini Pak Dokter Edwin di rumah ini kayaknya lagi renov rumah kayaknya Mbak Tahu ya. dari mana? Itu ada pasang lantai kayu kayaknya, ada gulungan itu styrofoam di sampingnya tuh. Itu apa tuh Oh, Pak? bukan Bang ya. Arif nih mungkin terbiasa untuk memasang, jadinya kayak tahu itu gulungan apa gitu Iya, ya. styrofoam lapisannya terus dikasih kayu. Bukan ya Pak Dokter, bukan ya. Saya pikir itu. Kayaknya itu duit. Bukan. Lampu kayaknya ya, lampu. Lain-lain. Itu Lah. ternyata gulungan duit. Itu lampu. Oh, itu lampu. Maaf Oke. saya kuli soalnya. Iya, ngomong-ngomong nih, tadi benar kata Bang Arif sih, setuju. Jangan malu bertanya, walaupun Iya. aku pun juga kadang ketika misal mau tanya ke agen gitu ya, kayak, duh dikatain cerewet nggak ya, Iya, gitu. betul. Tapi nggak apa-apa, daripada nanti pada saat kita butuh, proses klaimnya malah jadi susah. Betul. Nah, aku punya beberapa tips buat Bala Duit dan juga Bang Arif nih kalau Nah. misalnya pengen klaimnya lancar menurut pengalaman aku pribadi. Yang pertama betul, transparan juga kita sebagai nasabah ketika awal bikin laporan itu tentang kesehatan kita sejujur-jujurnya mengisi, itu yang Ya. pertama. Terus yang kedua, kita juga jangan sampai skip Ya, itu. untuk bayar ketika memang tidak ada apa ya, ketika tidak ada hambatan ya jangan lupa dibayar gitu ya. Iya. Walaupun tadi adalah masa pemulihan dan lain-lain, tapi akan lebih baik ketika kita bayar setiap jatuh temponya. Terus yang ketiga, aku punya tips lagi kalau misalnya dokumen-dokumen asuransi itu sebenarnya memang nggak segede buku telepon sih. Tidak. Cuma iya. memang agak tebal juga. Hiperbola aja. Iya, hiperbola aja. Supaya nggak kececer-cecer, Bala Duit itu bisa dijadiin di satu map. Dan Oh, dijadiin di iya. satu mapnya tuh sekarang pas lagi sehat gitu. Jadi kita tahu ketika nanti misalnya mau klaim itu kita ngambil map yang mana. Iya. Jangan baru ketika sakit, Baru dicari. baru menyusun, Baru menyusun. mencari ini di mana itu di mana. Dicarilah ijazah SD, ijazah SMA. kan gak kepake juga ya kan. Apalagi Tapi ada Mbak Dea, maaf, Ya. itu ada nyamuk di sininya tuh. Nah, Ya ampun. mantap kan? Terlalu manis kayaknya darahnya. kalau manis sih bukan nyamuk deh kayaknya. Aduh, Nah, untung ya. mantap. Yang penting saya semoga nggak DB ya. Kalau DB juga ada asuransi. Ih, bagus. Cielah. bener. Tapi amit-amit ya. Tapi amit-amit nggak Iya, mau DB betul. juga. Itu tips dari aku ya tadi. Ya. Satu, jujur ketika ngisi surat permohonan pengajuan. Dua, juga harus bayar preminya teratur, tertib, jangan sampai skip. Dan yang ketiga, jangan lupa nih ditaruh di dalam satu map sehingga sewaktu-waktu kalau misalnya Bala Duit butuh, Bang Arif butuh, udah tinggal ambil map itu aja. Iya, Gitu. Siap. Dari Bang Arif ada yang mau ditanyain ke Dokter Edwin? Nah, Pak Dokter, saya mau bertanya nih. Ini kan sekarang kondisinya lagi pandemi seperti ini. Ya. Kan dari obrolan Pak Edwin tadi, Pak Dokter, saya jadi terbuka nih. Ternyata tidak mengerikan itulah ya Ya. kan. Nah, saya nih tertarik begitu Pak Dokter. Tapi sekarang lagi pandemi. Bisa ada tidak online-nya begitu kalau kita mau Gimana tuh, daftar Dok? begitu? Ya, ini sesuatu yang menarik. Jadi memang Manulife Indonesia menyediakan beberapa layanan-layanan online, baik untuk membeli polis asuransi maupun untuk pengajuan klaim asuransi, termasuk kalau ada proses-proses misalnya ingin melakukan perubahan polis, pemulihan polis, itu bisa dilakukan secara online. Contohnya untuk pengajuan klaim misalnya. Untuk pengajuan klaim ada yang namanya Mi-e-Claim. Kita punya layanan Mi-e-Claim untuk pengajuan klaim, jadi semuanya bisa dilakukan di online, masuk ke dalam website Manulife, kemudian masuk ke layanan klaim, kemudian kita bisa melakukan proses pengajuan klaimnya dengan mengisi formulir elektronik dan mengupload dokumen-dokumen klaim yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan yang tercantum di dalam polis asuransi. Jadi layanan-layanan ini diberikan atau disediakan karena kita juga memahami saat ini sedang situasi pandemi, kita juga sedang terbatas untuk keluar rumah. Oleh karena itu Manulife Indonesia juga memberikan kemudahan-kemudahan dalam berbagai layanan mulai pada saat membeli polis sampai dengan mendapatkan hak untuk pengajuan klaim. Oke. Siap seperti Untuk itu ya. klaim pun supaya kita nggak ketemu banyak orang, supaya nggak harus pergi ke sana kemari, bisa juga lewat online, cek aja di websitenya Manulife Indonesia. Nah dari Bang Arif sendiri untuk menutup obrolan kita hari ini,
kira-kira kamu ada insight apa atau pemikiran apa yang baru kamu dapat di meja ini? Silahkan. Kalau dari saya sih kembali lagi ke nasabah. Kita harus banyak bertanya, aktif bertanya di awal. Ini bagaimana prosesnya biar semuanya gampang begitu, sehingga kita mau klaim nantinya kalau kita lagi butuh itu prosesnya tidak ribet seperti itu sih. Bagus, bagus nih, jelas nih soalnya. Kita hari Jelas. ini mendapatkan pencerahan dari Pak Edwin. Silakan, Dokter Edwin, kira-kira punya nggak nih closing statement untuk merangkum obrolan kita hari ini? Iya, baik. Terima kasih Dia. Ini dalam rangka menyongsong Hari Pelanggan saat ini, tanggal 4 September nanti, yang perlu saya tambahkan adalah apabila kita memang ingin membeli polis asuransi, pastikan produk-produk yang ingin kita beli tersebut memang sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan lupa berkonsultasi dengan agen atau tenaga pemasar untuk menentukan produk asuransi yang paling tepat untuk kita dan keluarga kita. Kemudian telaah betul tujuan keuangan kita di masa depan dan pastikan bahwa uang pertanggungannya cukup dan preminya sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita sudah membeli, pastikan membaca polis asuransi secara seksama dan pahami betul manfaat apa saja yang kita terima beserta syarat dan ketentuan yang berlaku untuk pengajuan klaim. Pahami betul klausula untuk pengecualian sehingga kita tahu apa saja yang dipertanggungkan, apa yang tidak. Biasanya klaim akan membutuhkan kelengkapan sejumlah dokumen. Pastikan kita punya daftar dokumen yang dibutuhkan dan menyimpan dokumen-dokumen tersebut sehingga pada saat pengajuan klaim untuk mendapatkan hak kita sebagai nasabah bisa dilakukan dengan baik dan prosesnya lancar. Amin, betul. Oke. Karena di zaman sekarang kan ya banyak orang yang PPKM lah istilahnya. Apa itu? Pernah pinjol kemudian menghilang. Wow. Jadi harus sesuai nih asuransinya harus yang bisa kita bayar begitu, jangan Iya. terlalu ini kan Setuju. Sesuai sama kemampuan. kemampuan. Gitu. Karena ya Balai Duit, seperti Balai Duit tahu kan bahwa premi itu akan kita bayar setiap bulannya. Maka dari itu di awal harus membeli polis yang sesuai kemampuan kamu. Yap. Terima kasih banyak Bang Arif. Sama-sama Mbak Dea. Terima kasih banyak Dokter Edwin sudah ngobrol barengan kita hari ini. Terima Sama-sama. kasih. Terima kasih Balai banyak Duit Pak Dokter. sudah dapat Bang pencerahan. Balai Duit sudah dapat pencerahan. Intinya Balai Duit yang namanya hak itu datangnya barengan sama kewajiban. Jadi kita harus tahu sebagai nasabah keduanya. Ya hak kita sebagai nasabah, pemegang asuransi, dan kewajiban kita apa juga, kita juga harus tahu. Nah, buat Balai Duit yang pengen dibahas literasi keuangan lainnya, bisa juga Balai Duit send requestnya di DM ataupun di Twitter kita, boleh di @duit_metro_tv. Nanti kita akan buatin episodenya buat kamu. Cie. Jangan lupa Balai Duit untuk like video ini, subscribe YouTube channel Manulife Indonesia, kunjungi juga websitenya Manulife Indonesia, dan sampai jumpa di Duit. Dipersembahkan oleh